Selamat siang buat kita akan masuk pada dengan proposal skripsi. Ini kita akan belajar tentang cara mengutip. Selamat siang bagi kita semua. Ya, yang terlambat tadi. Bagaimana kabar semua? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Oke, baik. Silakan Konti membuka dengan doa. Silakan siapa yang mau pimpin dalam doa? Sudah kepuat deh. Atau siapa saja yang mau memimpin doa? Apakah suara saya kedengaran atau tidak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Ya. Silakan siapa yang mau berdoa. Ya. Untuk memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat hari ini, Tuhan, akan kemurahan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami masih bisa berkumpul, masih bertemu Zoom ini Bapa, walaupun di dalam keadaan virtual, tapi kami ingin Tuhan tetap sertai kami. Bimbingan dan skripsi Tuhan, kiranya Tuhan juga yang turut campur tangan di dalam jaringan kami, sehingga Bapak, Tuhan yang akan disampaikan dosen kami, tidak terhalang untuk menambah wawasan kami Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dosen kami Bapak, kiranya Tuhan yang selalu sertai, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga Bapak, beliau tetap sabar dalam mendidik kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Bapak dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami, sehingga tidak terhalang berkat Tuhan yang boleh tercurah bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami mulai perkuliahan ini. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku panduan bimbingan skripsi yang dikeluarkan oleh kampus kita ya. Ini hari terakhir pembahasan kita tentang itu. Ini sudah habis semua yang disampaikan di sana. Setelah ini kita akan nanti membahas soal bagaimana cara menyusun daftar isi secara otomatis. Lalu nanti kita akan belajar soal mendelay, bagaimana cara mengutip secara otomatis dan mengisi daftar pustaka otomatis. Itu akan kita mulai minggu depan. Jadi untuk minggu depan sudah harus disiapkan laptop masing-masing dan akan menjadi contoh-contoh file yang akan digunakan daftar isinya. Bagaimana cara membuat daftar isinya. Jadi supaya kalian menyiapkan materi itu. Yang disiapkan adalah laptop, materi atau file yang akan kalian gunakan dalam menyusun daftar isi. Arranti file atau skripsi orang atau mungkin materi paper kalian yang bisa kita buat daftar isi. Oh, suaranya pelan ya. Sebentar ya saya. Iya, Pak. Suara Bapak pelan kali, Pak. Apakah ini sudah kedengaran? Sudah? Terlalu kecil Pak suaranya. Ini
Apakah kedengaran aman? Halo? Sudah? Halo, ini sudah kedengaran? Tes. Halo? Udah Pak. Dengaran Pak, tapi kecil. Sudah kedengaran kan? Sudah Pak. Oke, baik. Jadi minggu depan kita sudah harus bagaimana menulis Apa yang bener ya Bang? menulis mendelay. Kita akan coba. Sebentar saya kirim ke Anda. Sedang mengajar Anda mungkin Anda. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara menulis mendelay, lalu cara menulis pustaka. Jadi bisa pernah laptop, selain laptop apa? File yang di mana nanti ada daftar isi yang harus kalian susun daftar isi, gitu ya. Itu untuk minggu depan. Kemudian 2 minggu yang akan datang kita akan masuk mid semester. Lalu dalam mid semester itu materinya ialah dari apa yang kita pelajari dari awal sampai 2 minggu yang akan datang. Jadi silakanlah siap-siap dipelajari dari apa yang telah kita pelajari semuanya, tidak ada dari luar itu ya. Oke, saya sedang berada di luar ini sehingga mungkin agak ribut suaranya, tidak apa-apa ya, tapi suara saya dengar ya. Baik, kita akan mulai dari kalau materi kita hari ini adalah cara mengutip dari sumber-sumber. Bagaimana nanti skripsi kita kutip dari sumber-sumber. Dari buku panduan yang kita miliki sekarang, saya lihat ada banyak hal yang harus kita revisi. Sebelum kita membahas dari buku panduan kampus kita, saya akan coba dulu menyampaikan standar dari Kemendikti. Ada standar Kemendikti dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bagaimana cara mengutip standar. Apakah suaranya sudah jelas atau belum? Ribut Pak. Ribut Pak. Ribut Pak di sana Pak. Pakai headset aja, Pak. Apakah ini masih ribut di sini? Oke Pak. Lumayan ya. Lumayan Pak. Ya, terus karena saya dekatkan pun mulut saya ini naiknya. Oke, baik. Dengan standar Kemendikti tadi itu akan menjadi acuan kita dalam rangka menulis karya ilmiah kita nanti. Walaupun buku panduan yang kita tulis itu biasanya belum kita rubah, tetapi tentu kita akan update buku panduan itu seturut dengan waktunya ya. Tapi kita akan acu dulu tulisan kita itu nanti kepada apa yang diatur negara. Di situ aja kita lihat dulu. Maka saya mulai dulu dari peraturan Kemendikti nomor tahun 2017 tentang standar penulisan, rujukan, kutipan, penyajian, tabel, dan gambar. Nanti ini boleh kalian download dari lamannya Dikti atau dari internet, nanti ketik aja standar penulisan, rujukan, kutipan, penyajian, tabel, dan gambar 2017, itu nanti kalian bisa temukan. Dari sini kita akan melihat apa sebenarnya tujuan dari standar penulisan ini. Untuk menghindari plagiasi. Itu yang pertama yang harus kita camkan di hati kita, untuk menghindari plagiasi. Menghindari plagiasi berarti kita harus cermat dan berhati-hati menuliskan rujukan. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus berhati-hati menuliskan rujukan. Sumber, maksudnya sumber ya.
Kemudian lawan dorongan berbuat curang untuk memperoleh jalan pintas. Harus ada dari hati kita melawan berbuat curang untuk memperoleh jalan pintas. Yang ketiga, gunakanlah standar internasional dalam menulis. Supaya mengapa standar internasional? Kalau sudah mengikuti standar internasional, tentu kita sudah melampaui nasional. Itu maksudnya. Supaya tulisan kita tidak kena plagiasi. Atau similarity sekarang dengan adanya Turnitin. Atau kita meminimalisasi kesamaan tulisan kita dengan pemikiran orang. Lalu pakai teknik yang betul dalam merujuk. Bagaimana cara merujuk? Gunakanlah seoptimal mungkin kata yang kita gunakan. Ini sekarang kalian yang ribut di sana. Di unmute. Sebentar saya unmute semua. Oke. Supaya tidak crowded. Kalau nanti kalian ngomong semua tidak kedengaran ya. Oke, saya sudah unmute semua. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, itu ya plagiarisme tadi. Itu menghindari plagiasi. Itu dalam rangka penulisan standarisasi penulisan ini. Sekarang kita akan melihat daftar referensi atau rujukan dan bibliografi atau daftar pustaka. Nah, ini harus kita bedakan. Mana bibliografi, mana referensi atau rujukan. Apa bedanya? Kalau daftar rujukan atau referensi itu berisi daftar semua sumber yang disitasi dalam teks. Jadi kita kutip di dalam teks kita, lalu kita munculkan dia pada akhir kutipan kita itu, pada akhir kalimat kita itu, kita munculkan dia sebagai bentuk footnote. Atau bisa saja catatan perut. Footnote atau catatan perut tergantung mana yang dipilih oleh kampus kita. Nah, kampus kita masih memilih sistem footnote, bukan catatan perut. Jadi akhir dari perkataan kita itu, lalu itu hampir sama dengan pemikiran orang lain yang kita baca dari buku, kutiplah itu. Nah, itulah disebut dengan daftar rujukan. Sementara daftar bibliografi atau daftar pustaka berisi sumber-sumber bacaan, tetapi tidak disitasi atau tidak dikutip dalam teks, termasuk dalam background atau bacaan dari penulis. Dia hanya menjadi kumpulan. Tapi lebih baik memang apa yang kita kutip itu yang kita buat daftar pustaka. Lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau misalnya ada buku-buku yang kalian baca tapi tidak kita kutip, kalian kutip dalam makalah kalian, daftarkan sebagai daftar bacaan bisa saja. Begitu. Jadi ada daftar merujukan, ada daftar pustaka. Jadi bibliografi dan daftar rujukan. Ini harus jelas ya. Kemudian ada beberapa bentuk rujukan atau referensi atau daftar buku atau sumber yang kita gunakan. Yang pertama tentu buku lah. Ada namanya textbook ya, buku. Kemudian book section. Book section itu artinya ada tulisan orang satu artikel di dalam sebuah buku. Nah, itu namanya book section atau book chapter. Nah, biasanya itu di buku bunga rampai atau buku kenangan ulang tahun seseorang, fresh script. Buku dalam rangka ulang tahun gereja misalnya ada beberapa tulisan. Atau kumpulan artikel-artikel dalam sebuah tema-tema tertentu. Itu namanya book section. Baru jurnal artikel. Baru artikel in periodical. Jadi artikel yang secara periodik diterbitkan. Misalnya jurnal kebudayaan misalnya. Atau tema-tema tertentu, misalnya tema kebangkitan, tapi diterbitkan, atau tema-tema teologi yang diterbitkan secara serial misalnya, itu bisa.
baru conference proceeding. Ada konferensi, lalu hasil konferensi itu ditulis dalam sebuah artikel atau dalam sebuah buku prosedur boleh, atau laporan pelayanan, laporan sinode, baru paten. Ini hak paten yang sudah dipatenkan sebuah hak itu hak intelektual ya, itu boleh. Baru ada kasus boleh, kasus yang sudah ditulis dalam buku atau kasus yang masih sedang berjalan boleh. Baru interview, wawancara. Ada film, ada performan atau penampilannya, YouTube misalnya boleh, atau sound recording, rekaman suara, ada lukisan, ada dokumen atau website. Ini sumber rujukan. Ini kita gunakan dalam karya ilmiah kita. Tapi dalam website hindari Wikipedia, WordPress, Blogspot. Itu tidak dijadikan sumber. Jadi kalau kalian gunakan nanti Wikipedia, Blogspot, WordPress itu dicoret. Itu tidak sumber ilmiah. Mengapa? Karena itu boleh siapa saja mengunggah. Boleh siapa saja menulis. Misalnya, tanpa ada seleksi. Itu sumber rujukan. Nah sekarang kita belajar international style, bentuk-bentuk penulisan internasional. Nah yang pertama itu yang paling terkenal sebenarnya adalah apa? Apa itu American Psychological Association atau sering disebut dengan catatan perut. Itu yang terkenal. Baru yang kedua Chicago. Chicago itu The Chicago Manual of Style, itu yang paling terkenal, digunakan oleh beberapa perguruan tinggi. Baru ada Standardization Administration of China, ada the Federal Agency of Russian Federation on Chemical Regulatory and Metrology, ada Harvard Democracy Style, ada Institute of Electrical and Electronic Engineers, ada International Organization for Standardization, ada Modern Language Association, ada Standard for Formation of Science and Technology by Japan Science Agencies, ada Turabian Style, ada American National Standard Institute, ada American Standard Testing and Material, ada American Medical Association. Ini bentuk-bentuk style penulisan. Tapi kampus kita dari seluruh style ini, kampus kita memilih Turabian Style. Turabian Style ialah catatan kaki. Jadi bukan catatan perut. Tapi terkadang mahasiswa sering menggunakan dua-dua. Dia menggunakan catatan kaki di bawah, lalu dia menggunakan turai apa? Catatan perut, itu salah. Tidak boleh menggunakan dua, harus satu. Nah, itu ya. Baru kita sekarang lihat bidang ilmu yang menggunakan bentuk-bentuk style tadi, bentuk-bentuk catatan kutipan tadi. Nah misalnya style apa itu digunakan oleh bidang psikologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bisnis, sistem informasi. Kalau AMA itu digunakan oleh kesehatan, bidang ilmu kesehatan. Harvard itu digunakan oleh ilmu sosial, bisnis, sains, dan teknologi. IEEE digunakan oleh teknologi. MLA digunakan oleh bahasa atau literatur. Chicago digunakan oleh humaniora dan teologi. Sebenarnya kita pakai Chicago seharusnya kalau teologi, tapi kita menggunakan Turabian, bukan Chicago. Vancouver digunakan oleh kedokteran dan kesehatan. Jadi ingat teologi yang kita gunakan ialah Turabian, bukan Chicago. Nah ini pembidangan dari bentuk-bentuk pengutipan tadi, model pengutipan tadi. Nah sekarang kita harus konsisten. Kalau sudah dipilih satu, harus satu. Jangan dua atau tiga, enggak boleh. Nah penggunaan style atau standar penulisan referensi yang terpenting adalah taat ajas. Itu tadi konsistensi. Tidak mencampur beberapa format dalam sebuah tulisan. Jangan campur. Tidak boleh mencampur beberapa format dalam sebuah tulisan. Dalam penulisan buku atau artikel ilmiah, gunakan satu saja. Jadi gunakan satu saja. Jadi jangan banyak. Gunakan satu saja. Jadi kalau Turabian. Jangan campur dengan apa? Catatan perut.
Nah, bagaimana melakukan sitasi kutipan? Nah, ini penting. Karena banyak mahasiswa tidak mengerti apa itu melakukan sitasi atau kutipan. Nah, begini. Sitasi, ini kalimat baru sekarang itu sitasi, bukan kutipan, sitasi. Sitasi itu ialah mentransformasi informasi. Jadi buku yang kalian baca itu adalah informasi. Ada kalian dapatkan informasi dari buku, lalu kalian transformasilah informasi itu. Nah, jadi mengutip itu ya, mentransformasi informasi orang lain dengan menyebutkan sumbernya menjadi formulasi informasi susunan kata kita. Menjadi formulasi informasi susunan kata. Jadi ada informasi dari buku orang lain atau dari jurnal orang lain, lalu kita susun kalimat baru menjadi sebuah formulasi informasi baru yang menjadi karya kita. Itulah sitasi. Itulah kutipan. Jadi mungkin kutipan selama ini kita anggap bahwa kita mengutip penuh-penuh tulisan orang dari buku atau jurnal, lalu kita tempelkan di karya ilmiah kita, itulah mengutip. Bukan. Sekarang bukan itu lagi mengutip. Kalau itu nanti kita lakukan, maka kita kena similarity atau plagiarisme. Nanti mesin Turnitin akan melihat kalian mengutip sama dengan penulisnya. Maka itu disebut dengan similarity atau plagiarisme. Jadi dalam penulisan sekarang hati-hati. Maka sekarang dianjurkan mahasiswa itu harus parafrase. Kalimat orang itu kita bahasakan sendiri. Jadi jangan mengutip bulat-bulat bahasa dia sendiri. Karena itu nanti akan disebut dengan plagiarisme. Nah, semester depan ketika kalian menyusun skripsi sudah diberlakukan Turnitin. Jadi Turnitin itu ialah memeriksa kesamaan tulisan kalian dengan tulisan orang lain. Kalau sama, maka kalian akan disebut dengan plagiarisme. Dan kalau lebih dari 20%, maka kalian akan disuruh mengulang skripsi kalian itu. Artinya pembahasannya, redaksionalnya. Supaya jangan sama dengan pemikiran yang ditulis oleh orang lain. Jadi di atas 20% itu harus ditolak, diberi kesempatan untuk memperbaiki. Harus di bawah 20% tingkat kesamaannya. Baru bisa dia lolos untuk ujian skripsi. Nah, makanya sitasi itu bukanlah memindahkan informasi orang lain dalam bentuk naskah kita. Jadi sitasi itu bukan memindahkan informasi. Kita sering memindahkan informasi ini. Kita pindahkan informasi orang lain atau perkataan orang lain yang ditulis di bukunya ke naskah kita. Itu yang salah. Jadi mengutip itu atau sitasi itu bukan lagi memindahkan informasi, tapi sitasi itu adalah mentransformasi informasi. Mentransformasi informasi. Jadi jangan salah mengerti nanti kalau kalian mengutip dari buku orang lain, bulat-bulat kalian kutip, maka kalian akan disebut dengan plagiarisme. Bahkan kalau dari Alkitab sendiri pun kalian kutip, misalnya nanti Roma 3 ayat 28, karena melalui iman orang diselamatkan bukan melakukan hukum Taurat, itu ulat-ulat kalimat Alkitab, maka kita akan disebut dengan plagiarisme, plagiat dari Alkitab. Maka nanti dalam membuat transformasi informasi, maka kalian harus mengatakan bahwa ketika manusia itu diselamatkan, itu bukan melalui perbuatan, tetapi dia diselamatkan dari iman. Baru buat kalian dalam kurung Roma 3:28. Seperti itu. Jadi kita transformasi dengan parafrase kalimat kita baru. Maka kita akan disebut dengan seorang ahli. Tapi kalau kalimat orang lain kita tulis bulat-bulat, apalagi ada satu kalimat atau satu paragraf kita angkat, itu nanti makin banyaklah kalian disebut plagiarisme, plagiat atau plagias atau kesamaan. Itu yang penting. Jadi kalian pahami sitasi itu apa? Mentransformasi informasi orang lain dengan menyebutkan sumbernya menjadi formulasi informasi susunan kita sendiri. Begitu ya. Nah, jadi ini lagi cara kutipan. Selama ini mungkin kita mengatakan kutipan langsung itu ialah ketika kita mengutip pendapat orang, lalu kita buat tanda petik, itu kutipan langsung. Atau kalau misalnya kutipan kita mengutip satu alinea dari kutipan orang,
masukkan ke naskah kita, itulah kutipan langsung. Sekarang definisi kutipan langsung bukan seperti itu. Kutipan langsung ialah kita mengambil informasi itu dari bukunya langsung, atau dari jurnalnya, atau dari prosedurnya. Kita ambil dari sumber primer. Kita temukan, kita pegang buku itu, kita baca jurnal itu, kita baca laporan itu, kita kutip dari sana, lalu kita buat kalimat kita sendiri mengacu pada buku, jurnal, proceeding, atau laporan atau dokumen itu. Itulah disebut dengan sumber atau kutipan langsung, sitasi langsung. Kita mengutip dari sumber utama. Itulah sitasi langsung. Jadi selama ini kita anggap bahwa mengutip itu hanya tanda petik, lalu ambil dari pendapat orang, tempelkan ke naskah kita. Itu kutipan langsung. Tidak. Kutipan langsung ialah kita ambil dari sumbernya yang pertama. Nah, sementara kutipan tidak langsung ialah jika tulisan yang kita kutip itu adalah tulisan orang yang sudah dikutip di bukunya. Misalnya Dani Nababan menulis buku Kristologi. Lalu Jonathan mengutip bukunya Daniel dari bukunya Daniel itu di tulisan artikelnya. Datanglah misalnya Jonathan, menurut Daniel Nababan dalam bukunya Kristologi mengatakan bla bla bla. Itu ditulis dalam artikelnya Jonathan. Lalu saya ingin mengutip pendapat Daniel Nababan di jurnalnya Jonathan, itu disebut dengan kutipan tidak langsung karena dia bukan lagi primer, tapi dia sudah sekunder. Itu tidak langsung. Jadi jangan kali katakan tidak langsung itu kita buat di kalimat tidak langsung, bukan itu. Kutipan tidak langsung ialah kita mengutip bukan dari sumber utamanya, bukan dari sumber primernya, tapi mengutip dari kutipan orang yang sudah dikutipnya dalam tulisannya, dalam bukunya misalnya. Itu kutipan tidak langsung. Jadi jurnal dalam buku atau jurnal dalam proceeding atau proceeding dalam buku. Nah, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Saya Pak sedikit Pak. Silakan. Jika kita membahasakan kutipan tersebut melalui bahasa kita, Pak. Lalu bagaimana catatan kakinya, Pak? Sama. Apakah Seperti biasa. Seperti biasa. Jadi sebut nama penulisnya, judul bukunya, kota terbit, penerbit, tahun, halaman. Jadi seperti biasa. Cuma kita tidak mengutip bulat-bulat kata-katanya. Tapi kita buat bahasa baru. Itu namanya paraparasa atau mentransformasi informasi. Begitu ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya sampai di sini. Karena ini informasi-informasi seperti ini harus kalian camkan. Karena kalau tidak nanti pada saat kalian menulis banyak hal-hal seperti ini. Karena penulisan skripsi selama ini habis waktu gara-gara soal catatan kaki, soal pengutipan, soal mengutip langsung tidak langsung. Di situ paling banyak persoalan pembimbingan. Jadi kalau kalian nanti semua sudah tamat di sini, maka pembimbingan kalian nanti bukan lagi soal cara penulisan, tapi sudah berbicara soal substansi tulisan kalian. Jadi lebih enak. Ya, silakan. Berarti Pak, jika kita mengutip secara tidak langsung, Pak, catatan kaki yang kita gunakan apakah primer atau sekunder, Pak? Yang sekunder. Buku yang kita catat itu, bukunya misalnya tadi kalau saya contohkan kan Daniel membuat buku, Jonathan mengutip dalam artikelnya. Saya baca jurnalnya Jonathan. Yang saya buat jurnal Jonathan. Yang saya kutip jurnalnya Jonathan, bukan Daniel itu, karena itu kan saya tidak temukan. Sumber primernya kan saya tidak lihat. Yang saya temukan kan sumber sekunder, itu kutipan tidak langsung. Kalau langsung saya temukan bukunya, itu bukan tidak langsung, itu langsung. Oke, gitu ya. Ada lagi? Ada, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya. Ada, Pak. Ada. Ada. Saya, Pak. Silakan. Kutipan artikel yang diambil dari internet ataupun jurnal itu, Pak, yang ditulis di footnote-nya nama penulisnya
terus judul artikelnya ikut juga sama linknya Pak. Itu nanti akan kita bahas. Itu nanti akan kita bahas. Belum sampai ke sana. Belum. Ke sana nanti ya. Ini soal kalimat tidak langsung, cara mengutip itu dulu. Kalian sudah mengerti itu ya. Kalau sudah mengerti supaya kita lanjut. Nanti itu akan saya bahas. Ya. Oke, baik Pak. Sampai sudah mengerti sampai di sini, kita akan langsung. Oh ini sudah saya jelaskan. Bagaimana membuat kutipan. Nah, jadi ini contoh apa ya, catatan perut ini, yang apa? Bukan turabian. Nah, ini tidak kita gunakan ini, tapi supaya ada ilmu sama kalian sedikit saya sampaikan. Kalau menggunakan catatan perut seperti ini, dia misalnya ini naskahnya, dia buat catatannya seperti ini. Jadi tidak catatan kaki, tidak di bawah catatannya, tapi di perut. Fosen 1993, hanya gini aja kalau catatan perut. Tapi di daftar pustakanya seperti ini, menulis nama lengkapnya Fosen TI 1993 High Performance Autopilot with Wave Filter. Ini tulisan artikelnya, ditulisnya dalam jurnal The 10th Ship Control System Symposium. Atau apa namanya, bukan jurnal, ini dalam simposium. Dalam simposium itu dia tulis artikel yang berjudul High Performance Ship Autopilot with Wave Filter. Makanya catatan perut itu tidak kita lihat sumbernya dengan jelas. Dia hanya sedikit. Misalnya ini lagi, Karinio Takis et al. 2006. Kita tidak bisa lihat apanya secara lengkap. Harus kita kembali ke daftar pustaka supaya kita lihat bukunya, sumbernya. Itu catatan perut. Makanya beberapa kampus tidak mau menggunakan ini. Dia menggunakan turabian style supaya kita lihat langsung di bawahnya sumber-sumbernya dengan jelas. Kalau seperti ini modelnya, ini kutipan langsung karena langsung dari penulisnya. Ini contoh. Ini saya pikir sampai di sini aja, tidak perlu kita lanjutkan apa karena kita tidak gunakan di DCT ya. Sekarang kita akan masuk kepada apa yang kita gunakan di DCT. Supaya nanti dari situ kita akan bisa membandingkan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Yang digunakan SCT ialah catatan kaki. Nah, cara menulis catatan kaki mungkin saya tidak akan ulangi lagi karena kalian sudah menggunakannya beberapa kali. Cuma hanya saya tegaskan beberapa hal soal catatan kaki. Nah, nanti misalnya di dalam cara pengutipan ini, kalau misalnya sumbernya itu nanti tidak punya pengarang, tidak ada nama pengarang, maka langsung judul bukunya ditulis. Kalau tidak punya kota penerbit, maka diketiklah TTP. TTP itu apa? Tanpa tempat penerbit. Jika tanpa penerbit, maka ketiklah TP, artinya tanpa penerbit. Jika tidak terdapat tahun penerbit, maka TP tanpa, bukan TP, TT tanpa tahun penerbit TT. Jika tidak terdapat nomor halaman, maka ketiklah TNH tanpa nomor halaman. Nah itu untuk beberapa catatan yang sering saya lihat di skripsi tidak dijelaskan itu. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan cara mengutip dari yang sumber primer dan sumber sekunder. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian soal mengutip catatan kaki yang pertama, kedua langsung dilakukan secara langsung ya, maka biasanya disebut dengan ibid atau ibidem ya. Itu sudah sering. Yang kalau catatan perut tidak akan saya jelaskan lagi karena itu tidak kita gunakan dalam skripsi. Nah ini cara mengutip dari jurnal. Ini perlu kita jelaskan cara mengutip dari jurnal. Kalau kutipan pertama, kita mengutip pertama dia,
Maka buatlah seperti ini, Agus Jetron. Ini tidak Agus Jetron. Agus Jetron Saragi, baru tanda kutip anggota dan partisipasi tinjauan perjanjian lama, itulah judul artikel dia di jurnal itu. Baru jurnal itu huruf miring sampai edisi sampai tahun, baru koma halaman. Ini dia cara menulis seperti ini. Tapi kalau jurnal itu kita temukan di link di websitenya, maka tulislah seperti ini. Yang diakses dari www, berarti linknya itu pada Senin 7 Desember 2021 pukul. Ini kalau ada link. Tapi kalau tidak ada linknya, dia berhenti sampai sini. Itu mengutip dari jurnal. Baik dari jurnal textbook, artinya dia cetak, dan jurnal online. Tapi sekarang semua jurnal online. Maka buatlah seperti ini. Itu kalau mengutip pertama dari jurnal. Kalau mengutip kedua, tinggal seperti ini aja. Jetron, anggota partisipasi tinjauan perjanjian lama 6. Dan ingat, selalu buat titik di akhir. Di akhir setiap terlengkapi, buat titik. Karena ada banyak orang, kalau saya lihat skripsi kalian itu ya, banyak orang tidak membuat titik pada catatan kaki. Misalnya seperti ini. Banyak sekali itu tidak pakai titik. Ini skripsi yang lama, saya tunjukkan. Nah ini. Nah mereka tidak membuat titik. Nah, kan ini tidak ada titik di sini. Tidak ada titik. Ini tidak ada titik. Nah, setiap kalimat harus ada titik. Nah, jadi habis halaman harus ada titik. Titik. Gitu ya, itu contoh ya. Jadi usahakan harus ada titik setiap menulis kalimat di akhir. Nah itu mengutip dari jurnal. Lalu mengutip dari yang lain, Bang. Yang mengutip dari majalah. Majalah seperti ini, Jondro, Imunte, Pancasila, Narwastu. Narwastu ini kan majalahnya. Miring. Juli 1972. Mengutip dari internet. Tadi pertanyaan Febri. Ratih Maria, tanda petik, judul apa dia? Judul artikel dia di internet itu. Lembaga Penelitian Jakarta. Dalam, baru alamat websitenya. Diakses pada 23 April 2015 pukul 19.15. Nah begitu cara mengutip dari internet. Jadi jangan langsung www. Bukan, tapi tuliskan nama penulisnya. Baru judul artikelnya, baru alamat websitenya, diakseskan. Itu cara mengutip dari internet. Nah, cara mengutip dari wawancara. Misalnya yang kalian wawancara itu Rajin Malas Harahap, contoh. Maka buatlah seperti ini, wawancara dengan Rajin Malas Harahap di Desa Medan Krio pada Senin 27 September 2021 pukul 9.17 WIB. Beliau adalah Kepala Desa Medan Krio. Nah, ini harus ada. Siapa dia? Karena kalian wawancara itu kan kualitatif. Perlu orang yang berkualitas yang kalian wawancara. Maka perlu siapa dia. Nah, baru mengutip dari ensiklopedia. Ini yang sering salah pakai. Langsung dia katakan dari J.D. Douglas, ensiklopedia Alkitab. Tidak begitu. Tapi sebutkan siapa penulis artikel itu. Nanti kalian lihat di bawahnya ada inisialnya. JSW. JSW itu siapa? Lihat di depan, di halaman sampul. Ada JSW. JSW itu adalah JS Wright. Apa artikel dia? Kerasukan. Ini artikelnya. Tanda petik. Baru dalam J.D. Douglas penyunting. Baru tulislah ensiklopedia kita masa kini jilid 2. Jakarta, Yayasan Komunikasi 1995. Halaman berapa? Halaman 546. Titik.
Itu mengutip ensiklopedia. Ya. Baru interview wawancara. Ini salah tempat ini. Ini daftar pustaka nanti. Nah, soal daftar pustaka, sekarang kita masuk daftar pustaka. Kalau daftar pustaka dari buku, dari cara menulis daftar pustaka, ingat ya, jangan duluan kalian buat Alkitab atau ensiklopedia atau kamus. Tapi mulailah susunannya buku, ensiklopedia atau kamus, internet, jurnal, wawancara. Ya. Jadi nanti kalau kalian mengutip lalu membuat daftar pustakanya dari buku, ini sekarang dari buku. Bagaimana cara membuat buku? Requirement ini tidak perlu lagi saya ajari. Bagaimana membuat daftar pustaka dari buku. Kalau dari 1 pengarang, 2 pengarang tidak perlu lagi saya ajari. Kalau 3 orang ditulis editor. Nah, kalau daftar pustaka dari jurnal, cara menulisnya seperti ini. Saragi Agus Jetron, anggota dan partisipasi tinjauan, baru nama jurnalnya, baru nama edisinya, baru sampai di situ, sampai tahun. Tidak perlu lagi kalian tulis halamannya, sampai di sini aja. Mengutip dari jurnal. Baru daftar pustaka dari majalah, seperti ini. Daftar pustaka dari skripsi, disertasi, atau tesis. Nah, misalnya begini. Sepayung John Rahman, ini judulnya baru miring disertasi. Baru di mana dia menulis disertasi itu? Di Hong Kong. Nama sekolahnya apa? Lutheran Theological Seminary. Tahun berapa? 2008. Itu mengutip, membuat daftar pustaka dari disertasi atau skripsi. Baru daftar pustaka dari elektronik, dari internet. Buatlah uji Brian, baru nama artikelnya, baru sumbernya, websitenya, diakses kapan. Sampai di situ. Daftar pustaka dari ensiklopedia. Daftar pustaka dari ensiklopedia seperti ini. Baru daftar pustaka dari apa tadi? Ini terakhir daftar pustaka dari wawancara. Ini, daftar pustaka wawancara. Seperti ini. Oke, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan kepada kalian. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Sambil minum atau sambil makan ya. Kalau ada di situ kopi. Pak, Silakan. bisa ya Pak, data yang Bapak jelaskan tadi Pak, daftarnya dikirim ke grup Pak. Nanti akan saya kirim semua. Oke Pak. Semua file-file yang saya ajarkan saya kirim semua. Iya Pak. Oke Pak, cuma itu Pak. Ada kira-kira pertanyaan lagi? Jelas semua? Jelas Pak. Kalau jelas sampai di sini dulu ya. Dan minggu depan kita masuk pada cara penulisan daftar isi secara otomatis. Siapkan laptop, siapkan file yang akan kalian buat daftar isinya. Ya, supaya bisa nanti mudah cara membuatnya. Langsung praktek. Kalau tidak praktek nanti kalian nggak tahu. Harus praktek. Harus ada komputer di mana nanti kalian bisa menulisnya, menyusunnya, lalu nanti kalian bagaimana membuatnya. Oke ya? Oke Pak. Baik. Oke Pak. Memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dosen kami untuk menutup perkuliahan kami berikan kepada Saudara Radinal Tagalung. Baiklah, untuk menutup perjuangan kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, di satu hari ini kami telah selesai melaksanakan perkuliahan kami secara online.
Kiranya apa yang kami terima dari Bapak dosen kami, kiranya menjadi bekal kami untuk pelayanan untuk ke depannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau berkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang bagi kita semua ya. Horas menjejua. Selamat siang, Pak. Horas Pak, juga. Pak, mau lihat dulu.